Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Bani dengan NIM akhir 1059. Nah, di sini saya mau ngapain sih? Saya ingin membahas jawaban saya tentang remedi basis data di kode soal tipe B. Oke, karena kita sudah perkenalan, lanjut saja ke pembahasan ataupun ke soalnya. Nah, Fatimah Azaroh adalah seorang mahasiswa ilmu komputer yang tinggal di Jalan Jawa nomor 13, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dengan kode pos 68121. Pada tanggal 6 Juni 2023, Fatimah ingin melakukan perawatan kuku dan kulit bagian kaki di Salon Satria yang terletak di Jalan Kalimantan. Setibanya di salon, Fatimah memesan paket pedicure dengan harga Rp200.000. Namun karena merasa masih mempunyai banyak harta karena ingin flexing gitu kan, Fatimah melanjutkan untuk memesan paket perawatan lainnya seperti smoothing, cream bath, spa, keratin, treatment. Setelah semua perawatan selesai, Fatimah dikenakan biaya perawatan sebesar Rp850.000. Ini total, ibaratnya total semua termasuk ini. Karena udah dari bagian kuku dan kulit, dari bagian kaki, terus lanjut smoothing, cream bath, spa, dan cream treatment. Jadi totalnya yang pedicure ini deh, pedicure kan Rp200.000. Nah, ditambahin smoothing, cream bath, spa, dan keratin treatment seharga total Rp850.000. Fatimah diberi pilihan untuk membayar secara tunai menggunakan uang cash atau non tunai menggunakan transfer bank oleh petugas untuk melayani pembayaran. Namun karena Fatimah adalah tipe orang yang cashless, maka Fatimah memilih untuk membayar melalui transfer bank. Nah, kurang lebih nomor fakturnya ataupun notanya ini seperti ini. Ya, di sini bisa kita lihat ada nama dari salonnya, terus tanggal transaksi ini dibuat 6 Juni 2023, nomor fakturnya, pelanggannya yang melakukan transaksi, terus keterangan paket ataupun layanan apa aja yang udah dipesan, kayak smoothing jumlahnya 1 dengan harga 100.000, total 100.000, terus setelah di total semua 850, subtotal 850, di sini ada pajak 0, terus total 850.000. Nah, dilanjut ada metode pembayaran seperti yang dijelaskan barusan, non tunai, BCA. Ini adminnya, ada nama admin, terus ada Salon Satria, nama salonnya. Ini kecamatan, ini kecamatan ini kan ya, ini alamat dari Salon Satrianya. Oke, terus kita diminta untuk buat ERD untuk tagihan di bawah ini dengan sesuai ketentuan berikut. Terus buat ERD dengan metodikal, atribut, tuliskan atribut beserta optionality-nya. Optionality ini kayak mandatory ataupun kayak opsional. Terus jadi primary UID yang secondary UID yang mana, pakai artificial apa enggak. Kalau pakai artificial ini tulisin sebagai atribut karena bisa dijadikan otomatis. Terus kita disuruh untuk tulisin relationship-nya sebagai garis. Nah, sebagai garis nih bukan foreign key ya, sebagai garis kayak garis putus-putus ataupun kayak solid gitu, ini atau gini, kayak gitulah, nanti juga ada kok. Nah, terus kita diminta untuk menggambarin optionality-nya kayak yang barusan, cardinality, one to many, many to many, one to one, beserta nama relationship-nya, nama relationship antar tabel gitu, antar titik. Nah, untuk many to many relationship seperti yang jelas saya sebut sebelumnya di cardinality, ini perlu dipecah lagi menjadi entity persimpangan. Setelah semua selesai, kita mastiin semua entity ini memenuhi 3NF. Karena sebelum ke 3NF kita harus memenuhi syarat dari 2NF
sebelum kedua NF kita harus memenuhi syarat dari satu NF. Oke, lanjut saja ke jawab serta penjelasannya. Jadi jawabannya karena kita diminta untuk membuat ERD pada data modeler kurang lebih seperti ini. Coba. Oke. Kok nggak enak ya? Bentar. Saya zoom dikit biar kelihatan jelas. Oke. Nah, warna merah biar kelihatan. Kita mulai di pelanggan dulu deh. Nah, pelanggan barusan kan pelanggan atas nama Kak Fatimah ya, dengan alamat Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Nah, ini alamat ini dipisah menjadi entiti baru, terus kelurahan dan kecamatan juga dipisah. Karena apa? Karena untuk memenuhi 3 NF tadi harusnya kan bisa saja pelanggan. Oh, kok kecilan ya? Bentar. Karena bisa saja kan pelanggan ini ataupun alamat ini jadi satu tabel, di pelanggan ini ada atribut alamat, tapi kalau kayak gitu nggak memenuhi 3 NF barusan, karena 3 NF tuh harus memenuhi 2 NF, yaitu nggak boleh ada tabel yang satu NF dulu, satu NF itu kan nggak boleh ada yang multi value ataupun nggak boleh ada yang data yang redundant. Nah, dimana kalau alamat ini datanya ini komposit sebenarnya. Kenapa? Bisa berisi banyak banget data. Maksudnya kayak gimana? Bisa jadi alamat ini cuma isi jalan doang. Bisa jadi alamat ini bisa jadi diisi alamat, jalan, terus kecamatan, kelurahan, terus kabupaten, diisiin semua jadi satu atribut yaitu alamat. Tapi yang diminta kan 3 NF, jadi harus memenuhi satu NF dulu, yang dimana itu gak boleh ada data redundan, data yang dimana itu kepanggil 2 kali lah, ataupun kayak istilahnya ada data yang terpanggil lagi itu harus diubah. Misalkan kita pengen ngubah data ini, data satu datanya harus diubah gitu kan, itu jadi ribet ya. Alhasil kita panggil keluar ataupun kita pisahin entity alamat menjadi entity yang baru sendiri dan berdiri dengan ID alamat untuk menghubungkan dengan pelanggan. Nah, habis itu kita isi dengan detail alamat sebagai jalannya, terus kabupaten Jember karena udah jelas di sini Jember. Terus kecamatan dan kelurahan ini kenapa dipisah? Karena tidak memenuhi dari NF barusan. Hasil data ini jadi redundan kalau dijadikan satu sama alamat yang sama seperti alasan dengan pelanggan sama alamat, hasil dipisah. Nah, di sini kelurahan optionality-nya ibaratnya nggak harus ditampilin di alamat, nggak semua kelurahan ditampilin di alamat, begitu juga dengan kecamatan. Akan tetapi satu kelurahan ini bisa terdiri dari bisa banyak alamat, dan begitu juga dengan kecamatan bisa jadi banyak alamat. Di sini kan alamat ada kabupaten dan alamat juga terhubung dengan pelanggan. Nah, di sini alamat memiliki pelanggan alamat dimiliki pelanggan untuk nama relationship-nya. Nah, untuk cardinality-nya di sini one to many, optionality alamat wajib ditampilin pada entity pelanggan. Nah, selanjutnya setelah membahas tentang pelanggan dengan alamat, kita bahas pelanggan dengan alamat dengan pegawai deh, yang dekat dulu. Oh ya, sebelum masuk ke itu saya ingin jelasin sebelumnya PK-nya ini dicirikan dengan ID di sini, dan juga karena udah dijelasin sebelumnya kalau ID-nya artificial itu wajib ditulis, maka di sini nih hashtag di sini semua di sini sebagai foreign key-nya. Foreign key, ID detail foreign key bukan foreign key, maksud saya primary key.
Primary key itu yang nandain data ataupun atribut barisnya itu khusus biar nggak apa ya, duplikasi multi value gitu loh. Biar barisan ini nilainya tuh ini gitu loh. Nah, lanjut ke pembahasan tentang kenapa kok ada bintang sih di sini. Kok di sini 0. Nah, yang bintang ini itu mandatory, dalam artian bisa dibilang itu not null, harus diisi. Kalau nggak diisi maka datanya ataupun entity-nya ini menolak data tersebut gitu loh. Kayak kamu mau insert data misalkan ID pelanggan sama nomor telepon, kan ini mandatory semua nih di sini kan. Bentar. Nah, ini kan merah semua ataupun bintang semua. Terus apa tuh namanya? Kita cuma nginputin ininya aja nih, nomor telepon. ID pelanggan nih bisa otomatis karena saya nginputin serial ya. Jadi akan secara otomatis terisi meskipun nggak nyantumin ID-nya berapa, bakal terisi secara otomatis. Misalkan cuma kayak nomor telepon nih, nomor telepon tapi namanya nggak ada. Nah, datanya ini bakal ditolak sama entity-nya, makanya harus diisi dengan cara ya harus diisi. Pokok kalau mau nyantumin ini datanya harus diisi lah, bahasa gampangnya gitu. Nah, karena kita udah membahas PK-nya, primary key-nya, ini kan yang stack, terus kita bakal bahas yang U. U ini apa sih? Yang U ini bahasa apa? Bahasa gaulnya gitu kan. Ini secondary UID gitu. Kan ini kan primary key yang bakal jadi identitas dari atributnya ataupun barisnya gitu. Nah, di sini bisa jadi penggantinya ataupun secondary gitu loh. Yang ini bisa jadi primary key, tapi ini belum sebaik ataupun kayak rawan untuk username. Contohnya username di sini ya. Username ini jarang kan yang sama, tapi nggak mungkin username ini nggak menutup kemungkinan ada username yang sama gitu. Sama kayak nama di sini kan mungkin nama orang kan bisa jadi beda-beda, tapi nggak menutup kemungkinan ada nama yang sama. Makanya dibuat ID supaya lebih pasti dan ya ciri unik ID-nya gitu loh, yang menjadi ciri dari entity-nya. Nah, setelah menjelaskan optionality dan juga optionality juga primary key dan secondary UID di sini yang di sini ini kan belum jelasin yang secondary optionality. Yang ini opsional, dalam artian data ini kalau gak diinput ya gak apa-apa gitu. Kayak pajak sebelumnya kan 0 nih, gak diinputin apa-apa karena defaultnya ya emang 0. Ya udah kayak gitu. Nah, setelah kan udah jelasin tentang ininya, lanjut ke tabel pegawai. Tabel pegawai ini memiliki relationship dengan transaksi, yaitu kalau cardinality-nya ini one to many. Terus optionality-nya di sini pegawai tidak harus ataupun nggak semua pegawai harus ada di transaksi, karena bisa jadi pegawai ini masih baru dikerjakan, sama halnya dengan pelanggan masih baru gitu kan transaksinya. Terus pegawai ini menangani transaksi dan transaksi untuk nama relationship-nya pegawai menangani transaksi dan transaksi ditangani oleh pegawai. Oke, setelah itu lanjut ke transaksi. Transaksi ini memiliki beberapa relationship, yaitu diantaranya ada transaksi detail perawat, transaksi pelanggan yang sudah dibahas, transaksi dengan pegawai, transaksi dengan metode pembayaran. Nah, saya akan bahas tentang dengan isi tabelnya terlebih dahulu. Transaksi ini memiliki primary key, ID transaksi, terus ada tanggal transaksi yang barusan tanggal 6 Januari apa berapa gitu. Terus ada pajak kan. Terus kuantitasnya kita scroll ke atas lagi biar kelihatan. Nah, di sini kan
Ya, ada tanggal 6 Juni 2023, tanggalnya ada nama fakturnya, ID-nya itu ada keterangan layanan yang dibuat apa, layanan yang dipakai itu apa aja, terus ada pajaknya, ada subtotal. Terus di sini kan nyambung semua nih, relationship-nya nyambung semua karena tadi ada perawatan yang dipakai atau yang eh, dipesan pelanggan tuh apa aja, pelanggan yang pesan itu siapa, pegawai apa, admin yang menangani siapa, dengan menggunakan metode pembayaran apa. Di sini ada semua di transaksi karena ini nih foreign key-nya, ini pokok foreign key di sebelah menu pokok. Jadi foreign key pelanggan ada di transaksi, foreign key detail perawatan ada di transaksi, metode pembayaran foreign key-nya ada di transaksi, pegawai foreign key-nya ada di transaksi, ada di transaksi semua nih. Nah, setelah itu kita bahas dengan relationship-nya, bukan. Nah, transaksi dengan detail perawatan. Kenapa kok ada detail perawatan? Karena seperti di soal yang diminta barusan, ini kalau misalkan transaksi dengan perawatan ini relationship-nya langsung many to many, karena many to many kita harus pecah ke detail perawatan. Kita ngambil oh, maaf, salah kayaknya. Harusnya ini di sini nih. Nah, trader mulu. Pakai yang hitam nih. Anjir, manual gini cuy. Bentar. Ya pokok gitulah. Ini menunya ada di sini, ininya putus-putus gitu. Oke, bisa kita lanjut ke transaksi dengan detail perawatan. Foreign key transaksi ini ada detail perawatan karena ngambil dari paket perawat juga. Enggak ada yang udah betul kan? Ya Allah, sumpah udah betul gini bang. Kan ini many to many, akhirnya kita pisah gitu kan. Paket perawatan nyambung ke detail perawatan dengan berdetail, ini ngambil ID ataupun variabelnya dari paket perawatan, terus mengambil juga harga, nyambungin dengan harganya. Kenapa kok harganya di sini, kenapa kok gak di sini? Karena biar kita gak ganti-ganti harga. Misalkan ganti harga di sini, karena kita ngambil variabelnya di sini, kita harus ngikutin lagi nih harganya berapa, dan itu akan jadi data yang redundant. Alhasil kita pindahin saja di sini biar sekaligus. Nah, setelah itu kan foreign key-nya ada di sini, terus kita panggil dan dapat detail perawatannya. Ini manggil nih. Dan di sini optionality-nya putus, opsional, nggak semua perawatan diharuskan untuk ada transaksi, dan juga dengan paket perawatan nggak diharuskan semuanya. Bisa jadi ini baru gitu kan, baru ada perawatannya, dan masukin sini, terus masukin sini, terus ada nama paketnya. Barusan kan ada smoothing, ada keratin atau apa banyak gitu kan. Habis itu ke metode pembayaran. Nah, di metode pembayaran ini kenapa saya menggunakan ARC sih, subtype super type. Nah, kenapa? Karena pelanggan ini kan diberikan opsi untuk melakukan cash dan juga transfer ataupun non cash gitu ya, bahasa gampangnya itu. Nah, kenapa kok nggak dipisah aja cash transfer? Karena pelanggan ini kan setelah memilih
Setelah memilih cash, nah setelah memilih cash baru nggak perlu untuk melakukan transfer. Begitu juga nggak habis milih cash nih, misalnya habis milih ini, nggak perlu pelanggan ngelakuin transfer lagi gitu. Jadi cuma dipilih salah satunya aja. Kok nggak mau dihapus? Ya Allah, ngelek. Ya Allah. Oh, ini. Nah, kondisi dari cashnya kan ada nominal sama kembaliannya. Terus dari transfer ataupun non cash itu ada nama banknya tadi BCA, kalau BCA apa ya. Terus ada nama rekeningnya. Nah, ID metodenya ini kan foreign key-nya dipanggil di transaksi, yang hasil bakal nampilin semua, entah itu dari pelanggan, entah itu dari pegawai, dari perawatan, dan kita bisa join, terus kita bisa lihat deh apa saja yang ada di transaksi. Kenapa kok pajak ini apa tuh opsional ataupun not nul gitu, nggak apa-apa gak diisi, karena yang di kota barusan kan nilainya 0, jadi ya menurut saya nggak perlu diisi juga, nggak apa-apa. Itu untuk penjelasan. Nah, untuk sekian untuk penjelasan ataupun soal nomor 1. Nah, entity-nya atribut-atributnya di sini. Customer ada ID customer sama nomor telepon, terus ada transaksi, kuantitas, ini kuantitas jumlah, kuantitas jumlah, integer, desimal, pajak, ada transaksi, ada detail harga, ada layanannya, nama paketnya, ini harga salah. Terus nah jadi bilang gitu. Lanjut metode pembayaran, nama metode, oh iya nama metode di sini ya, nama metode cash dan transfer. Cash ada pengalian, transfer ada ID, ada pegawai, nama pegawai, username, password ini. Nah, lanjut di soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kita diberikan tabel tagihan. Ini satu entity ya, satu entity. Jadi tabel tagihannya kayak ini nih, tabel transaksi tapi jadiin satu semua. Jadiin satu semua, ada ID tagihan, ada tanggal, ada jumlah, ada total, ada ID layanan, ada layanan, ID pasien, juga ID dokter. Nah, dari tabel di atas merupakan tabel tagihan di Rumah Sakit Fatimah. Nah, jelaskan mengapa tabel tagihan tidak dalam kondisi 3NF seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Untuk memenuhi kondisi 3NF ini sebelumnya kita harus memenuhi 2NF terlebih dahulu. Setelah memenuhi 2NF kita harus memenuhi 1NF. 1NF itu gimana? Tabelnya itu harus gak boleh multi value dan juga redundan. Setelah multi value dan redundan itu memenuhi syarat dari 1NF. Nah, untuk 2NF itu gak boleh ada data 2NF kan setelah memenuhi syarat NF, 1NF, satu syarat sudah terpenuhi, terus syarat keduanya itu gak boleh ada ini ID layanan, ID pasien yang ibaratnya malah bertumpu sih, kayak bergantung ke non UID yang lain, kayak ID layanan sama layanan, ID pasien sama pasien, ID dokter dengan dokternya kan udah dipisah gitu, ini dokter ID dokternya benar, terus di sini lah. Nah, kira-kira seperti ini dah. Ada redundansi data, terus ada nama pasiennya Fatimah, itu kan jadi dipanggil terus-terusan gitu. Terus ada misalkan mau ganti nama pasien nih, jadi harus mengganti satu-satu nih, di tagihan 1 jumlah 1, jumlah 2 ini ID pasiennya oh Fatimah, terus ID pasien satu lagi oh ada di sini nih, ganti lagi Fatimah, kan itu gak efektif ya, bukan berarti nggak bisa dibaca, itu bisa dibaca tapi ya kurang efektif. Ngapain juga ngebuang waktu ke hal yang nggak perlu gitu kan, harus ganti satu-satu. Misalkan kalau ya data ini kan cuma ada 3, kebayang kan kalau misalkan ada 10 ataupun 20 harus ganti satu-satu, belum tentu tempatnya sama juga gitu kan.
Sini Fatimah, terus Fatimah lagi, terus Fatimah lagi, terus ganti misalkan Raihan, terus di sini juga harus ganti nih Raihan, 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 misalkan ya terus lah gitu. Terus ada dependensi transitif, ada ketergantungan transitif yaitu atribut non kunci seperti nama layanan, kan nama layanannya ini kan bergantung ke ini nih, ke ID layanan, begitu dengan pasien dan juga di pasien, dokter dengan ID dokter dan dokter. Itu pada kunci primer atau berhubungan itu kan ID layanan sama layanan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi decomposition maksudnya kayak gimana sih? Nah, di sini decomposition untuk menghilangkan ketergantungan transitif dan redundansi. Ya, ini salah satu NF kan. Terus yang dimana seperti yang saya sebutkan harus update anomalis, harus update satu-satu, masukin satu-satu, delete satu-satu gitu. Dan itu ya jadi gak efektif gitu. Kan kita buat data ini biar bisa dibaca cepat, bisa diambil datanya juga cepat gitu, biar efektif. Nah, berikut yang jawaban B ya. Buat tabel tagihan menjadi 3 NF, gambarkan dalam ERD. Kurang lebih ERD-nya kayak gini. Sebelumnya kan semuanya nih pasien ada di sini, layanan ada di sini, terus ada dokter ada di sini. Nah, layanan sama ID layanan sama layanan ada di sini, ID pasien sama nama pasien ada di sini, ID dokter ada di sini. Nah, kurang lebih seperti inilah RD-nya, maksudnya kayak gimana sih? Ya karena pasien dan ID pasien itu kan di sini barusan, dan ini nggak harusnya nama pasien ini kan bergantung dengan ID pasien, jadi perlu dipisah ataupun kayak dijadikan entity baru gitu loh. Nah sini relationshipnya one to many ke tagihan, sama seperti di soal 1. Pasien kan kemungkinan bisa jadi cuma ngedaftar aja tapi gak mungkin transaksi, tapi pasien ini bisa juga ngelakuin beberapa kali tagihan juga, ya kayak balik lagi ke rumah sakitnya gitu kan. Terus dokternya juga sama dengan pasien, ID dokter kan barusan jadi satu juga di tabel tagihan ataupun entity tagihan, ini dipindah ataupun dicabut gitu loh, bukan dicabut sih, kayak dipindahkan ke entity-nya ke entity baru, yaitu namanya entity dokter yang berisi ID dokter sama nama dokter. Terus relationship-nya sama dengan pasien, bisa jadi dokter itu baru dan belum bekerja, belum memiliki ruangan dan juga job desk, tapi dokter ini bisa jadi ada di melakukan beberapa tagihan. Nah, selanjutnya ini ada tagihan dan juga detail tagihan. Sebenarnya kan tagihan dengan layanan ini many to many, karena many to many itu enggak 3 NF yang dimana yang di sini enggak 2 NF gitu loh. Kayak masih ada ya, harus ada entity persimpangannya. Di sini dibuat entity persimpangannya untuk menyimpan foreign key dari tagihan dan juga foreign key dari layanan. Hasil tabelnya seperti ini. Sudah deh. Terima kasih sudah. Terima kasih sudah. Terima kasih sudah memperhatikan, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.